Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amilun. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin At-Tabrani wal Baihaqi, innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Wa qala aidan idza dhiyatil amana fantadiris sa'ah. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda dan sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan iman dalam ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa ya program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stit Sirojul Falah Bogor yang sudah hadir pada perkuliahan kali ini ya. Terima kasih untuk Ustaz Abrizal Tamami, Ustaz Dina Waludin, ada Pak Diman, ada Ustaz Mazik Ridai, Ustaz Andri Bilal, dan yang lainnya insya Allah ya. Baik, melanjutkan ya mata kuliah yang diamanahkan kepada saya itu terkait dengan ya pengembangan dari sumber daya manusia atau sumber daya insani khususnya di Islam ya. Nah, seperti telah saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam manajemen SDM yang sekarang berkembang ini adalah terkait dengan talent management atau manajemen talenta ya, di mana manajemen talenta ini menjadi satu hal yang penting ya dalam pengelolaan atau dalam manajemen sumber daya manusia ya. Nah, tentu saja kita sebagai seorang muslim ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zar ya ayat ke-56 ya, yang ini merupakan kewajiban ya ataupun juga tujuan diciptakannya jin dan manusia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan, Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Ibadah dalam konteks ini bukan hanya dalam makna yang ibadah makdoh ya, ibadah yang sudah ditentukan waktu ya dan juga pelaksanaan rukun dan syarat-syaratnya, tetapi juga ibadah secara umum, termasuk juga nanti dalam konteks mengelola sumber daya insani ya. Kemudian yang berikutnya adalah surat Al-An'am 125, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, wahai kaumku, i'malu ya, berbuatlah, beraktivitaslah, beramallah ala makanatikum ya, sepenuh kemampuanmu atau sesuai dengan bidang masing-masing. Ini amilun, sebenarnya aku pun berbuat pula ya. Nah, ini juga sama dengan ayat setelahnya, yaitu surat At-Taubah ayat ke-105 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
wa qul i'malu, ya, dan katakanlah, bekerjalah, beramallah, beraktivitaslah, wa sayara au fasayarallahu amalukum, amalikum wa rasuluh. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya, wal mu'minun, ya, dan juga orang yang beriman, ya, wa saturadduna ila alimil ghaibi was syahadah. Jadi akan melihat pekerjaannya, ya, dan kelanjutan dari ayat ini. Maknanya apa? Ya minimal 3 ayat ini menjadi dasar bagi kita untuk yang bekerja itu sesuai dengan bidang dan porsinya masing-masing. Terus seorang leader, seorang pemimpin, ya, seorang manajer, dia akan fokus kepada manajerial. Seorang eksekutor, ya, maka dia menjadi mengeksekusi dari pekerjaan yang sudah dibebankan. Seorang guru, maka dia akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Demikian juga nanti bidang-bidang yang lainnya yang ada di lembaga pendidikan agama Islam. Jadi Islam itu sudah sangat lengkap sekali, ya, membahas tentang berbagai hal, termasuk juga dalam bidang talent management. Kemudian, ya, sebuah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ini yang sudah sangat famous, ya, sudah sangat masyhur, yaitu Innallaha azza wa jalla, nanti dikatakan dalam riwayatnya Innallaha yuhibbu, ya, mencintai idza amila ahadukum, apabila salah seorang kalian itu beramal, ya, sebuah amalan, ya, yaitu dilakukan secara itqon, secara amanah, secara profesional, secara SOP yang berlaku. Nah, kemudian secara lebih spesifik terkait dengan talent management atau manajemen talenta, itu adalah hadis riwayat Bukhari, ya, dikatakan idza duyi'atil amanatu fantadiris sa'ah, ya. Idza duyi'at, ya, apabila atau jika amanah itu disia-siakan, fantadiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Ya, maka Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa itu'atuha ya Rasulullah, bagaimana, ya, dikatakan itu, bagaimanakah menyanyiakan amanah itu, ya, maka beliau bersabda, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah, ya, jika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu hari. Jadi di situ ada apa? Ada berikan, ya, kalau dalam right man on right, jelas, ya. Jadi di mana, ya, bahwa seseorang itu ditempatkan sesuai dengan apa? Bidangnya masing-masing, ya. Nah, ayat dan hadis ini menjadi dasar bagi kita, ya, untuk sebenarnya talent management dalam Islam. Kenapa dalam Islam? Karena kita akan mempraktekannya, kita akan melihat di lembaga pendidikan Islam. Sehingga mau tidak mau, talent management itu atau manajemen talenta ini di lembaga pendidikan Islam itu harus juga nanti didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Baik. Nah, terkait dengan talent management, ya, awalnya kita pahami, ya, bahwa yang namanya perusahaan ataupun lembaga pendidikan pasti memiliki tujuan, ya, yang akan atau yang ingin dicapai, mencapai goal yang telah ditetapkan, ya kan? Jadi sebuah lembaga, sebuah organisasi, sekolah, pesantren, madrasah, ya, pasti memiliki tujuan yang jelas, ya, memiliki goal yang memang menjadi tujuan utamanya. Nah, maka goal ini dia tidak akan terwujud tanpa adanya sumber daya manusia atau sumber daya insani yang berkualitas. Jelas lah, ya, ini tidak diragukan lagi. Nah, manajemen SDM atau sumber daya insani itu menjadi sebuah keniscayaan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan, ya. Saya beberapa kali, ya, melihat bagaimana lembaga pendidikan Islam, ya, ketika misalnya pengelolaan SDM, jadi itu adalah apa, ya, tujuan dari lembaga tersebut tentu, ya, tidak tercapai karena mengalami penundaan, mengalami kelambatan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena, ya, salah satu atau kunci utamanya itu adalah tentang
sumber daya manusia atau sumber daya insani. Nah, berarti ya, saya ulang lagi nih biar jelas ya. Jadi lembaga pendidikan Islam itu memiliki tujuan, ya, memiliki visi yang akan dicapai. Nah, untuk mencapainya maka harus menggunakan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas itu, ya, jadi manajemen SDM itu menjadi sebuah keniscayaan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Ya, jadi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dilakukan ini melalui manajemen SDM, ya, yang sudah kita pelajari di sebelumnya, yaitu adanya rekrutmen, ya, adanya selection, adanya training and development, learning and development, ya, kemudian juga compensation and benefit, kemudian industrial relation, corporate culture, sampai kepada, ya, leadership. Nah, semua itu adalah salah satu dari, atau itu semua itu adalah pola, ya, atau manajemen pengelolaan sumber daya manusia. Nah, secara spesifik, ya, ketika kita mulai dari merekrut, kemudian menyeleksi, kemudian mengajarkan, ya, job description-nya dijelaskan, ya, kemudian training and development-nya, kemudian juga nanti ada pengukuran kinerja, ya, ada performance indikatornya, sampai kepada compensation and benefit, kemudian juga bagaimana adanya industrial relation, ya, yang baik, ya, kemudian corporate culture yang kondusif, sampai kepada leadership style atau leader style, ya, atau gaya kepemimpinan yang mendorong pada tercapainya tujuan lembaga pendidikan Islam itu. Nah, secara spesifik, jadi bagaimana kita itu anggap sebagai manajer SDM gitu ya, maka bagaimana untuk memiliki, ya, sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, itu adalah talent management, ya. Jadi mulai dari bagaimana merekrutnya, dari mana, kemudian juga persyaratannya, spesifikasinya, ya, menyeleksinya, ya, kemudian mentrainnya, ya, job trainingnya, sampai kepada jangan sampai, artinya itu apa, SDM yang sudah berkualitas ini kemudian, ya, pergi meninggalkan lembaga kita. Nah, itu adalah talent management. Ya, nah, tentu saja tadi saya katakan bahwa karena kita itu adalah lembaga pendidikan Islam, maka mau tidak mau juga melihat bagaimana sebenarnya talent management dalam perspektif Islam. Bagaimana Islam memandang tentang talent management atau pengelolaan, ya, atau manajemen talenta. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kita pahami dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan manajemen talenta. Manajemen talenta adalah terjemahan dari talent management, yaitu, ya, manajemen talenta itu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan individu-individu yang memiliki potensi dan keterampilan yang tinggi dalam suatu organisasi. Ya, jadi bagaimana mengidentifikasi, bagaimana merekrut, ya, dari mana, ya, kemudian mengembangkan, kemudian juga mempertahankan, ya, sumber daya manusia SDM-SDM yang memang memiliki keterampilan di organisasi. Ya, tujuannya untuk apa? Yaitu, ya, memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan siap mengisi posisi kunci di masa depan. Ya, jadi talent management itu lebih kepada mengelola sumber daya manusia yang berkualitas agar mereka itu, ya, tetap bekerja, tetap produktif, tetap yang terbaik untuk perusahaan atau lembaga pendidikan Islam. Ya, jadi pengelolaannya, manajemennya, jadi agak dekat dengan manajemen SDM. Tapi kalau SDM itu dia biasa lebih luas lagi karena tentang kepegawaian. Ini lebih kepada sebenarnya bagaimana mempertahankan. Nah, ini terjadi di dunia praktisi, ya. Bagaimana manajer SDM itu, ya, mau tidak mau artinya dia harus semua
mampu untuk mempertahankan SDM berkualitas yang ada di lembaganya. Nah, ini bahaya nih ya, ada kemarin satu lembaga ataupun satu lembaga pendidikan Islam yang kemudian ketika satu istilahnya itu terpilih sebagai pimpinan, maka kemudian kok banyak sekali yang resign. Ini ada apa gitu kan ya. Nah, ini ada apa nih kok banyak yang resign? Berarti mungkin ada kesalahan nih di kebijakan, di kepemimpinan, atau mungkin keputusan-keputusan yang lainnya, atau mungkin tadi ya tidak berjalannya talent management di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi yang berkualitas justru malah pada resign dari lembaga ataupun perusahaan tersebut ya. Jadi fokus utama dari talent management ini adalah proses perekrutan. Nah, sama kan ya, proses perekrutan, kemudian juga seleksi, kemudian pelatihan, kemudian pengembangan, kemudian si karya yang terbaik. Jadi bagaimana ataupun SDM itu yang memiliki kualitas bagus itu bisa bertahan ya di lembaga kita ya, biar dia itu betah lah gitu ya. Nah, gimana caranya? Banyak nanti ya. Nah, kemudian juga di sini ada organisasi akan fokus untuk menarik, mempertahankan dan memaksimalkan kinerja karyawan potensial yang akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Jadi seorang leader ya pasti dia akan mengetahui keadaan anak buahnya, bahwa ini rajin, ini tidak rajin, kemudian ini kualitasnya bagus nih ya, kemudian ini bisa istilahnya itu bisa dipertahankan, bahkan dia bisa diandalkan misalnya gitu ya. Nah, itu adalah pengelolaannya atau manajemennya disebut dengan apa? Talent management. Nah, ya itu ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi ini pengertiannya. Jadi kalau secara sederhana kita boleh sampaikan bahwa manajemen talent adalah pengelolaan mulai dari rekrutmen ya sampai pada mempertahankan manusia yang berkualitas. Ya, jadi dia disiplin cabang ilmu itu dia lebih spesifik. Kalau manajemen SDM atau personalia atau kepegawaian dia kan umum semuanya ilmu, bahkan sampai nanti mungkin kalau di manajemen SDM itu dia akan menemukan misalnya karyawan ataupun SDM yang mungkin males-malesan. Ya, SDM yang mungkin kinerjanya itu tidak bagus sehingga mau tidak mau harus dikasih SP1, dikasih SP2, bahkan mungkin dikasih surat peringatan yang ketiga dengan pemecatan. Itu di manajemen SDM. Tapi kalau di talent management ini lebih spesifik bagaimana mempertahankannya. Nah, yang paling gampang biasanya juga caranya mempertahankannya. Ya bisa jadi dengan mungkin benefit yang lebih, ya salary yang lebih, atau mungkin adanya fasilitas, atau mungkin juga adanya support gitu ya dari sisi pengembangan karirnya, pengetahuannya, skillnya. Itu biasa yang bisa dilakukan dalam talent management. Nah, ini adalah definisinya. Yang berikutnya, jadi apa sih tujuan dari manajemen talenta? Jadi talent management tujuannya itu apa? Mempertahankan bakat. Nah, artinya ketika kita itu sebagai leader, sebagai pemimpin, ataupun sebagai manajer SDM gitu ya, maka kita itu harus mampu untuk mempertahankan SDM yang memiliki kualitas gitu ya. Ya, jadi pegawai, karyawan yang memang kualitasnya bagus, maka harus dipertahankan. Nah, berarti manajemen talenta bertujuan untuk menarik ya, mempertahankan dan mengembangkan karyawan berbakat agar organisasi dapat mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Nah, jadi mempertahankan bakat artinya mempertahankan talent, artinya orang yang memang atau karyawan atau SDM yang memiliki talenta yang bagus itu harus dipertahankan. Nah, itu ya, itu yang pertama tujuannya. Yang kedua adalah pengembangan karyawan. Artinya tujuan lain dari manajemen talenta ini adalah memastikan ya bahwa karyawan dapat berkembang dan meningkatkan kompetensi mereka sehingga siap mengisi posisi penting di masa depan. Ya, sebagaimana kita pahami dalam manajemen organisasi, ya maka harus ada rotasi, misalnya harus sesi pergantian posisi dan lain sebagainya
ya itu adalah bagian dari dinamika ya manajemen organisasi. Nah, dalam hal ini berarti ya dari awal misalnya kita merekrut misalnya nih ya fresh graduate misalnya baru lulus gitu ya, kemampuannya mungkin standar, tapi kemudian kita ajari, kita training, kita job training, kita ajari untuk bagaimana pengembangannya, akhirnya dalam jangka waktu mungkin setahun dia sudah mahir tuh, sudah bagus. Nah, sayangnya kadang ada beberapa itu yang ketika dia sudah bagus, sudah pinter, malah keluar dia cari perusahaan atau sekolah yang lain yang gajinya lebih besar mungkin gitu ya. Nah, ini juga terjadi. Makanya bagaimana kita mempertahankannya? Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga dari tujuan manajemen talenta ini adalah meningkatkan atau peningkatan produktivitas, di mana ya dengan mengidentifikasi dan mengembangkan bakat, ya manajemen talenta dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Iyalah, misalnya guru ya, ketika seorang guru kemudian kita latih misalnya bahasanya, yang IT-nya gitu ya, kemungkinan kemampuan untuk digital literasinya misalnya, itu kan otomatis ini apa, otomatis berpengaruh kepada kualitas dari outputnya, ya kan. Sebagai contoh misalnya nih ya, misalnya ada kita rekrut nih guru olahraga. Guru olahraganya ini ternyata dia memang mantan atlet misalnya gitu ya. Nah, ternyata dia memang bagus tuh, ya maka harus kita pertahankan. Kenapa? Karena ketika dia melatih siswa-siswa itu untuk olahraga, ya misalnya apa tuh, standar sepak bola, bulu tangkis dan sebagainya, oh ternyata prestasinya memang bagus. Nah, untuk mempertahankan guru olahraga ini, ya gimana caranya? Itu di kajian atau pembahasan di talent management. Kalau belum bagaimana? Ya tadi pengembangan ya, ada learning or training ya and development ya, di mana ada staff guru gitu ya, atau mungkin tenaga pendidikan sudah itu harus gitu ya, dan berikan training pelatihan supaya semakin paham sehingga kemampuannya semakin meningkat. Nah ya, ini di talent management tujuannya. Nah, proses dari talent management tadi sudah sebutkan, jadi dia mirip dengan manajemen sumber daya manusia, ya kan ya. Jadi mirip, bedanya ini lebih kepada proses bagaimana mempertahankan, ya, bagaimana mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi proses manajemennya, ya, itu mulai dari perencanaan. Artinya perencanaan itu kan mengidentifikasi kebutuhan ya dari talenta organisasi, menemukan profil kompetensi dan juga menyusun strategi manajemen talenta. Ya, jadi misalnya sebuah lembaga pendidikan, ya lembaga pendidikan misalnya nih ya, kalau pesantren berarti oh saya mau cari misalnya guru ini ya, guru kaligrafi, kalau guru tafsir kan banyak ya, guru kaligrafi gitu ya, maka kenapa? Karena ini pinter seni kaligrafinya misalnya gitu kan ya. Nah, maka kemudian apa? Kemudian dicari tuh rekrutmen di mana nih bisa mendapatkan ahli pakar dalam kaligrafi. Oh, berarti bisa saja kita ke misalnya pesantren seperti pesantren di Sukabumi itu yang memang khusus kepada kaligrafi gitu ya, atau mungkin ingin misalnya untuk guru tahfidz misalnya gitu ya, oh harus 30 juz dan mungkin gitu ya, atau mungkin juga yang kiroahnya itu bagus misalnya. Jadi ada seperti itu, atau mungkin bahasa Inggris nih ya, bahasa Inggrisnya pengen agar anak-anak itu bahasa Inggris itu cus gitu ya. Maka cari tuh ya guru bahasa Inggris yang memang bahasa Inggrisnya bukan mungkin Singlish atau Sundalis gitu ya, atau Jawalis gitu ya. Jadi atau Indonesia English gitu ya, tapi memang yang British gitu ya, atau mungkin USA gitu ya. Nah, itu kembali kepada tujuan. Jadi perencanaannya itu berdasarkan kepada yang memang goal dari lembaga yang telah ditetapkan ya. Perencanaan direncanakan, oke, tahun besok karena akan sekolah lembaga pendidikan istilahnya itu internasional, maka kita butuh nih guru nih
oh kayaknya jangan cuma teori ini, dia memang pinter nih karena kita akan fokus kepada conversation misalnya. Seperti itu. Jadi direncanakan, oke tahun depan berarti kita akan merekrut guru bahasa Inggris ya, atau guru tadi kaligrafi, ataupun guru tahfidz dan yang lainnya. Atau mungkin yang tren sekarang apa nih, robotik misalnya gitu ya. Nah, itu penting sekali. Kemudian ya setelah kita rencanakan berarti langsung pada recruitment and selection ya, rekrutmen dan seleksi, di mana menarik kandidat potensial, melakukan seleksi yang ketat dan memastikan bahwa talenta yang terbaik bergabung dengan organisasi. Jadi kalau di talent management itu tadi dari awal tuh udah tahu gitu ya bahwa oke, lembaga kita memerlukan guru bahasa Inggris gitu ya. Oh, berarti kita harus cari alumni pendidikan bahasa Inggris gitu ya. Oh, banyak nih di lembaga-lembaga kampus-kampus yang yang istilahnya itu ini utamanya adalah pendidikan, ya kita sebutnya di kampus Islam yang lainnya gitu. Oh, bahasa Inggrisnya bagus nih gitu ya. Nah, tapi kita ternyata nggak semua kampus itu misalnya universitas itu baru awal gitu ya, nanti akan ada seleksi. Kemudian, wah ini kayaknya bahasa Inggris lancar sih gitu, cuma tadi kayak bahasa Inggrisnya kayak bahasa Inggris Indonesia nih gitu, atau mungkin Jawanya medok mungkin gitu ya, atau mungkin Sundanya juga kelihatan gitu ya, padahal kita butuhnya untuk conversation nih, berarti cari ada nggak yang mereka tuh Inggrisnya tuh betul-betul betul-betul cengkoknya itu betul-betul British gitu ya, English gitu lah ya. Nah itu tentu saja ada seleksinya, rekrutmennya ada, tadi ada seleksi. Nah kalau sudah diseleksi berikutnya adalah proses pengembangan gitu ya, pengembangan di mana di sini manajer itu atau perusahaan atau lembaga pendidikan itu memberikan pelatihan, mentoring ya, kesempatan pengembangan yang dapat meningkatkan keterampilan dan juga kompetensinya. Nah ini secara umum sebenarnya di manajemen SDM juga sama gitu ya, bahwa ketika SDM itu sudah terrekrut gitu ya, sudah di dalam, maka mulai dari job trainingnya gitu ya sampai kepada nanti bagian yang memang bisa meningkatkan kualitas dia gitu ya. Jadi karena baru maka ikut training, pelatihan. Beberapa lembaga pendidikan, misalnya ada teman di Cibinong itu yang dia tidak bisa mengajar di sekolah itu sebelum ikut pelatihan 3 bulan gitu ya, bahkan ada yang sampai 2 tahun gitu ya untuk pelatihannya, pelatihan untuk menjadi guru itu ya nggak mudah gitu ya, nggak mudah, nggak asal-asalan gitu, banyak nih jangan akhirnya menjadi guru gitu ya. Nah ini sepertinya juga perlu diperbaiki gitu ya, karena kuliah 4 tahun terkadang gitu ya, kadang itu juga kurang gitu, makanya dia perlu ada training. Fresh graduate itu misalnya di Istiqlal Sirajul Falah nih, alumni adalah SPD sekarang ya, sarjana pendidikan, harusnya sih 4 tahun itu cukup ya kalau di serius belajar, tapi faktanya kadang baru lulus itu ngajar itu masih agak-agak agok gitu ya, nggak biasa gitu ya. Nah kemudian dibuat program training atau learning and development ya, pengembangan. Jadi bagaimana mengembangkan kemampuan dari sumber daya manusia yang telah kita rekrut. Nah berikutnya adalah retensi ya. Tadi kita sebutkan retensi. Apa itu retensi? Retensi adalah mempertahankan talenta terbaik dengan menawarkan kompensasi yang kompetitif ya. Jadi mempertahankan talenta yang bagus. Wah ini keren nih, apa namanya, guru kaligrafi ini kayaknya mudah penghargaannya itu menang tingkat dunia misalnya itu, atau guru roah misalnya tartil apa bacaan tilawah gitu ya, tilawahnya ini udah internasional nih, kayaknya banyak ya, alhamdulillah nih mahasiswa di pasca sarjana Siswa banyak sekali nih, ada beberapa orang yang memang karena backgroundnya itu di tilawah gitu ya, kiroah gitu, sehingga kemudian banyak yang menjadi bukan daya kori nasional dan internasional gitu ya. Jadi kita cari yang seperti itu, berarti memang bagus kemampuannya gitu ya. Nah retensi itu adalah mempertahankan talenta terbaik dengan menawarkan kompensasi yang kompetitif ya, lingkungan kerja yang mendukung dan peluang karir yang menarik. Nah ini sebenarnya kata kunci dari talent management
ya. Dari manajemen talenta itu adalah mempertahankan ya sumber daya manusia yang berkualitas, ya. Salah satunya adalah melalui kompensasi, ya. Yang ketika kontribusi itu untuk memberikan atau mungkin juga dia akan dapat diberikan bonus gitu ya, dan lain sebagainya. Itu salah satu ya cara ya, karena bisa jadi sebenarnya bukan hanya masalah uang gitu ya, tapi mungkin ada unsur yang lainnya, termasuk di sini ada misalnya lingkungan kerja yang mendukung. Ya, lingkungan kerja mendukung artinya memang corporate culture-nya itu, budaya organisasi itu memang sudah terbentuk gitu ya, terbentuk dalam artian itu ya sudah nggak ada misalnya yang geng-gengan gitu ya, nggak ada yang istilahnya itu dengki, iri dan lain sebagainya gitu ya. Artinya meminimalisir itulah gitu ya. Nah, itu adalah lingkungan kerja yang baik, serta peluang karir yang menarik ini juga jadi hal yang biasanya justru malah menjadi perhatian nih ya para pekerja nih biasanya gitu. Jadi seperti dulu pernah saya sebutkan bahwa dalam manajemen SDM itu ketika seseorang itu melamar pekerjaan gitu ya, kan dia pasti karir path-nya itu jelas gitu ya. Oke, saya sekarang jadi guru biasa ya, junior gitu ya, kemudian mungkin betul-betul saya sudah bisa guru menengah lah gitu ya, kemudian mungkin bisa masuk ke si dan lain sebagainya, jadi jelas gitu ya. Jadi nggak jadi guru terus nggak kemana-mana, jadi karyawan terus nggak kemana-mana gitu ya. Nah ini ya salah satunya adalah selain juga SDM yang mungkin harus meningkatkan kualitasnya ya, tetapi juga pihak manajemen itu juga harus betul-betul memahami talent management, atau specifically itu adalah di apa yang disebut dengan yaitu career path gitu ya. Jadi ada retensi. Retensi itu artinya ke ini ya, retensi itu artinya itu jadi karyawan yang merasa tertantang atau menjadikan menarik gitu ya, menarik dari karyawan itu di perusahaan tersebut. Jadi enggak, kalau perusahaan kan berarti dari hanya mungkin admin ya, operator, kemudian mungkin menjadi staff yang lebih tinggi lagi, menjadi wakil mungkin ke bidang, kepala bidang dan sebagainya, sampai ke manajer gitu. Mungkin nanti tadinya tenaga kependidikan menjadi guru atau mungkin menjadi dosen dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari juga dalam manajemen SDM itu perlu dijelaskan, sehingga ya talent pun juga itu akan merasa tertantang untuk bisa terus berbakti ataupun juga terus berkontribusi untuk perusahaan ataupun lembaga pendidikan. Ya, nah berikutnya adalah suksesi. Jadi manajemen talenta ini salah satunya adalah memang tujuannya itu untuk adanya suksesi ya. Jadi estafet kepemimpinan, gimana mengidentifikasi kemudian mengembangkan karyawan potensial untuk mengisi posisi kepemimpinan di masa depan, yang memastikan keberlanjutan organisasi. Ya namanya organisasi modern itu kan biasanya misalnya kepala sekolah gitu ya, ya dia 2 periode gitu ya. Kadang ya mohon maaf nih, biasa kadang kalau biasanya keluarga ya terus gitu ya, ya apa istilahnya itu abadan abidin gitu ya, selamanya. Ya sebenarnya sih ya kalau memang itu kan biasa kebijakan ke yayasan ya. Kalau ke yayasan memang mengadakan seperti itu ya, ya yayasan yang punya ya keluarga ataupun keluarga ataupun keluarga besar ya, silakan. Kali elegan ketika memang ada pembatasan untuk saling agar bisa bergantian gitu ya, agar bisa bergantian, jadi ada istilahnya rotasi dan juga tadi suksesi ya. Ini kalau di perusahaan atau lembaga yang profesional ya pasti biasanya itu minimal 2 periode lah gitu ya, maksa banget 3 periode gitu ya. Nah setelah itu baru nanti gantian. Jadi seorang guru pun ya ketika guru itu datang mungkin masih culun gitu ya, masih junior, maka dia sampaikan, oh Anda mungkin bisa jadi dalam misalnya 5-7 tahun ke depan bisa menjadi kepala sekolah ketika Anda memiliki kualitas kerja ya, mengajar yang bagus atau punya prestasi yang bagus dan sebagainya. Nah itu juga bagian dari
talent management, jadi suksesi, jadi menyiapkan dari SDM yang potensial untuk menjadi pemimpin di masa depan, ya, pemimpin baik itu middle manager ataupun juga misalnya ya low manager, bisa juga sampai kepada top manager. Jadi ada beberapa personal di sana, ya, orang di sana. Baik, ini prosesnya. Jadi pertanyaan besar biasanya itu adalah bagaimana sih mengidentifikasi talenta kunci, ya. Jadi bagaimana kita mengetahui SDM, ya, staf, karyawan, guru yang memiliki kualitas yang bagus. Ya, sebenarnya jawabannya ya mudah, ya, mulai dari adanya performance indikator gitu, ya, ada KPI, ya, key performance indicator. Jadi ada indikator dari kinerja, ya, karyawan. Makanya nanti ada evaluating performance, ya, atau performance evaluating atau evaluation, ya. Jadi mengevaluasi dari kinerja SDM itu. Nah, ya, jadi di sini kalau identifikasi talenta kunci itu meliputi analisis kualifikasi. Jadi identifikasi keterampilan, kemudian pengalaman dan potensi karyawan yang paling kritis bagi organisasi, maksudnya yang paling memiliki talent lah, memiliki kemampuan. Jadi kan kelihatan, oh ini kerja pertama rajin gitu, ya, tahun pertama, tahun kedua udah mulai melempem gitu, wah ini nggak cocok nih. Tapi kalau dari awal memang rajin terus gitu, ya, kelihatan sekali kinerjanya juga bagus gitu, ya, itu berarti oh ini berarti cocok nih untuk ke depan, gitu, ya, untuk pemimpin masa depan gitu, ya. Nah, kedua, evaluasi kinerja tadi saya sebutkan, ya. Jadi penilaian komprehensif terhadap kinerja karyawan untuk menentukan talenta terbaik. Ya, udah kelihatan banget, ya, nanti dalam tadi performance indikator itu kan kelihatan siapa guru yang memang rajin, memiliki prestasi, kemudian juga dia kemampuannya juga bagus gitu kan, ya. Nah, itu kan udah kelihatan tuh, ya. Dia juga disiplin tadi kan, ya. Nah, itu kelihatan. Ada juga nih guru yang males-malesan, wah ini memang enggak underestimate lah, ya, udah biarin aja lah kayak gini gitu, ya. Nah, ini evaluasi kinerja ini penting sekali. Makanya apalagi kalau di perusahaan, ya, di perusahaan itu untuk evaluasi, bahkan kalau secara akademik itu teori, ya, rumusan tentang bagaimana mengukur kinerja seseorang, ya, itu banyak sekali, ya. Jadi kita bagaimana mengevaluasi kinerja, kayaknya nanti boleh tanya-tanya nih, ya. Jadi kira-kira evaluasi yang dilakukan masing-masing itu seperti apa gitu, ya. Yang paling mudah kan berarti mulai dari agensi gitu, ya. Nanti kan ada piket, oh ini guru ini terlambat nih, oh dicatat tuh harusnya nih, ya, guru ini terlambat 5 menit, terus juga terlambat 10 menit gitu, ya. Atau ada juga yang oh dia rajin sih masuknya gitu, tapi ketika di kelas kualitas itu pembelajaran kurang bagus, terbukti dengan survei yang dilakukan kepada siswa misalnya, atau mungkin kepada teman sejawat misalnya. Nah, seperti itu. Jadi harus, ya, by data gitu, ya, by data untuk mengevaluasinya. Jadi di sini evaluasi kinerja sangat menghindari apa yang dimaksud dengan like or dislike gitu, ya, suka atau tidak suka, atau mungkin bahasanya asobiah gitu kali, ya. Asobiah itu jadi saya jadi pimpinan nih, berarti orang yang dekat dengan saya nih, orang yang baik dengan saya nih harus dikasih bonus nih, harus dinaikkan jabatannya nih. Nah, nepotisme, ya, nepotisme yang tidak baik karena tidak didasarkan kepada kinerja. Nah, itu sangat harus dihindari sekali dalam evaluasi kinerja. Jadi ya objektif apa adanya, makanya biasa menggunakan multi pendekatan yang banyak gitu, ya. Tadi yang banyak itu mulai dari aksi manualnya, yang elektroniknya, mungkin ada juga kayak jasus gitu, ya, mata-mata yang memang dia mengawasi, misalnya kan orang tahu nih, oh ini kayaknya
guru ini atau dosen ini kayaknya dia rajin deh, apa namanya, dia datang terus nih tiap pagi gitu ya, kemudian juga on time bahkan before time gitu ya, ngajar juga on time gitu ya, baik awal ataupun akhirnya gitu ya. Ya kalau kurang-kurang dikit 5-10 menit masih toleransi lah gitu ya. Nah, jadi itu udah kelihatan, itu baru dari sisi yang kelihatan yang istilahnya itu fisiknya gitu ya, kehadiran, fingerprint, ya clock zaman dulu gitu ya, absensi ya, bukan absensi ya, saya bilang itu presensi. Pokoknya daftar hadir lah, kehadiran itu kan kelihatan. Gitu. Hampir semua kantor itu kan sekarang pakai daftar hadir ya, baik itu manual ataupun elektronik. Yang berikutnya nanti adalah memang observasi ataupun supervisi. Nah, biasanya kan kepala sekolah itu sering tuh melakukan supervisi kepada guru gitu kan ya. Jadi, rajin ya, datangnya disiplin, on time, before time, keluarnya juga sesuai dengan waktunya. Tapi ketika kemampuannya ngajarnya kurang bagus nih, gitu ya, metodologi yang dikembangkan itu biasa saja gitu ya, atau mungkin malah pakai yang model kolonial gitu ya, jadi datang ke kelas kemudian anak-anak hari ini kita belajar ini, silakan buka LKS ya, atau mungkin silakan sekarang Bapak baca dulu ya, Bapak mau ke luar sebentar, mau rokok dulu gitu ya. Ya itu ada beberapa yang seperti itu gitu ya, atau mungkin ya kalau yang sering saya lihat sih biasanya misalnya masuk jam 8 gitu ya, kemudian ternyata jam 8.15, kadang sampai 8.30 itu baru masuk ya. Kemudian juga ketika keluar, misalnya keluar tuh harusnya jam 10, kadang setengah 10 itu sudah keluar gitu ya. Nah ini kalau menurut saya gitu itu sangat penting sekali ini untuk dievaluasi ya. Jadi ya mau maupun malu ya, ataupun juga harus tegas gitu ya, bahwa ya Anda kan gitu. Artinya kontraknya kan jelas gitu, jam sekian sekian. Kenapa sih kok menyelisihi dari kontrak, menyelisihi dari kesepakatan, menyelisihi dari jadwal misalnya. Nah ini kalau menurut saya ya ini harus tetap ditegakkan. Karena ini yang sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah itu ya, jadi evaluasi kinerja. Yang berikutnya adalah identifikasi potensi. Jadi deteksi karyawan dengan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang di organisasi. Seperti tadi lah, pemimpin-pimpinan leader itu kan paham ya. Jadi mana orang yang mungkin menjilat gitu ya, mana orang yang mungkin istilahnya itu hanya hanya ABS gitu ya, asal bapak senang gitu ya, atau mungkin dia kalau bahasa agama itu riak gitu kan kelihatan gitu ya. Nah sekali dua kali mungkin nggak kelihatan, lama-lama oh tahu, oh orangnya begini nih, ketahuan gitu ya. Nah itu jadi potensi. Dan kebalikan itu kan yang negatif. Tapi yang positif juga pasti kelihatan lah, oh ini kayaknya rajin banget nih ya, setiap kegiatan dia ikut, ya prestasi juga bagus, dan juga dia ketika diberikan tugas misalnya buat panitia apa ternyata berjalan dengan baik, itu kan jelas tuh ya, dia ya potensinya dari SDM itu kan sudah sangat jelas sekali. Nah, tetapi tetap saya tadi harus objektif ya, jangan sampai hanya dari satu orang gitu ya. Jadi lihat, oh ini orang ini rajin nih gitu. Siapa buktinya ini? Kata, oh dia temannya gitu. Jadi harus ada multi approach gitu ya. Jadi harus ada beberapa segi untuk menilai dari performance, kualitas dan juga potensi SDM bersangkutan. Ya, jadi ini identifikasi talenta kuncinya. Nah, bagaimana mengembangkan dari talenta yang ada, atau ya materi hari ini yaitu bagaimana pengembangan manajemen talenta atau development of talent management. Yang pertama adalah penilaian talenta. Jadi mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, potensi karyawan melalui pengujian, penilaian dan umpan balik. Ya, tujuannya adalah untuk memahami talenta yang dikembangkan. Ini kan biasanya kalau dosen, kalau guru itu mestinya memang ada semacam evaluasi ya setiap semester, bahkan kalau perlu setiap bulan. Kalau di beberapa sekolah Islam gitu ya, itu biasanya itu setiap Sabtu itu selalu rapat. Ya selain berbicara tentang istilahnya itu murid, ya pembelajaran juga bicara juga tentang guru. Jadi akan kelihatan tuh ya, intens setiap pekan ketemu itu akan kelihatan ya, ide-idenya, gagasannya,
itu kualitas itu akan terlihat. Yang kedua adalah rencana pengembangan individu, artinya menciptakan rencana pelatihan dan pengembangan yang disesuaikan untuk setiap karyawan berbakat ya. Jadi memastikan mereka mendapatkan pengalaman mentoring dan dukungan yang dibutuhkan. Ini banyak sekali, apalagi kalau di lembaga pendidikan itu tentang akreditasi. Ini kita bicaranya ini ya, kita bicara tentang sesuatu yang ideal. Misalnya di perguruan tinggi, kalau di perguruan tinggi kan akreditasi, maka setiap SDM itu mestinya memahami tentang bagaimana proses akreditasi. Sama lah ya di pesantren juga ada, kemudian di sekolahan juga ada kan akreditasi gitu. Jadi rencana pengembangan itu jelas gitu. Oh ini kayaknya dia suka ngomong nih ya. Ini kayaknya banyak relasinya. Udahlah bagian PR, public relation gitu. Oh bagian humas gitu misalnya gitu ya. Oh ini kayaknya amanah nih kayaknya orangnya nih gitu ya. Kemudian juga agamanya juga bagus. Kayaknya udah bagian keuangan insya Allah amanah. Nah ya bisa juga jadi kelihatan. Jadi ya dari inilah dari evaluasi itu kelihatan. Jadi rencana pengembangan individu. Jadi oh ini kayaknya bagus kalau dia kayaknya oh dia amanah tadi agama juga bagus. Ya udah kita ikut pelatihan untuk pajak misalnya gitu ya, pelatihan untuk misalnya untuk pengelolaan akuntansi laporan keuangan misalnya gitu kan bisa tuh ya. Nah termasuk juga nanti rotasi pekerjaan tadi gitu, memindahkan karyawan berbakat ke posisi dan proyek baru untuk memperluas pengetahuan dan keahlian mereka, memberikan kesempatan untuk belajar, berkembang dan mendemonstrasikan kemampuannya. Jadi rotasi itu kan bisa jadi ya kalau promosi itu kan berarti dia naik ke atas levelnya, kalau demosi berarti dia turun ya, tergantung lah ya. Kalau dia kualitasnya bagus, kinerjanya bagus ya dia mendapatkan promosi ya, rotasinya itu dia naik gitu ya. Tapi ada yang demosi mungkin wah ini kayaknya targetnya nggak tercapai, kemudian juga kinerja yang nggak bagus, ya udah diturunkan aja atau mungkin dicopot dari jabatannya misalnya. Nah ini dalam sebuah lembaga ya sesuatu yang sangat wajar dinamikanya itu ya, walaupun kadang kalau itu tugasnya manajer SDM itu ya, jadi ketika memecat atau memberikan SP dan sebagainya itu ya harus tega gitu ya, karena kan ini anak kinerja seperti ini bagaimana gitu ya, nggak bisa dipertahankan, kita udah kasih kesempatan satu dua ternyata ini tidak memperbaiki gitu ya. Ada rotasi pekerjaan, jadi ya harus ada juga gitu ya yang mungkin bahasa kadang agak sedikit sadisnya itu, bahasa itu adalah ketika ada istilahnya itu bagian yang buruk gitu ya, ya maka ya harus dipotong gitu ya, harus dipotong, harus dibuang gitu ya, agar tidak ke yang lain, toxic relation kali ya. Nah seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah pendidikan dan pelatihan, di mana perusahaan ataupun lembaga pendidikan itu menyediakan program pelatihan ya, baik itu internal ataupun eksternal. Tujuannya jelas ya, untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dari karyawan, guru, staf ya, sehingga akan mendukung pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan diri. Nah ya jadi kuncinya di pendidikan dan pelatihan, plus juga memang kualitas dari awalnya itu udah bagus gitu ya. Ini kan terkait dengan tadi misalnya, wah saya mau buat pesantren berbasis IT teknologi kan, karena saya pengen pokoknya alumni-alumni dari pesantren ini atau lembaga pendidikan ini harus bisa misalnya IT-nya itu harus bagus lah, menguasai media dan sebagainya ya, menguasai media ya. Nah maka gurunya berarti saya harus dari, saya sebut nama misalnya apa ya, kalau yang IT-nya bagus tuh misalnya Gunadarma gitu ya atau mungkin juga BSI gitu ya, lagi tuh UI ya, itu bagus juga gitu. Pokoknya ya kampus yang udah tahu ya IT-nya mereka itu bagus gitu ya. Nah walaupun kan itu baru awal gitu ya, diseleksi lagi, bagus nggak nih kemampuannya, ini nggak nih, kemudian bisa diandalkan nggak nih, orangnya amanah tidak nih, nanti kalau di Islamic Human Research itu orangnya bisa ngaji nggak nih, ya sholatnya bagus apa enggak nih, gitu ya. Jadi juga dalam Islamic talent ini juga nggak asal juga, misalnya kita cari yang bagus IT-nya atau bahasa Inggrisnya nggak bagus, udahlah nggak sholatnya agak bolong-bolong biarin aja,
Jangan ya, tidak seperti itu. Kan tadi ada dalam proses seleksi itu ada seleksi syariah gitu ya. Dia baca Al-Qur'an gitu ya, orang yang baik, dan kelihatan kan ya dari awal, maka seleksi ketat dalam bidang bakat. Jadi bukan hanya skillnya tapi juga spiritualitasnya juga. Ya, jadi pendidikan dan pelatihan kalau sudah ada di dalam, ya sudah dilatih, ya di training gitu ya, diberikan pelatihan bagi karirnya. Nah, itu adalah pengembangan talentanya. Berikutnya adalah tadi retensi itu kan apa? Itu kan ya kita sebutnya pengalihan ya. Ya, pengalihan. Jadi bisa demosi atau promosi atau mungkin juga pengalih apa, pokoknya memindahkan satu karyawan dari satu bagian yang dia ada ke bagian yang lainnya. Ya, jadi di sini terkait dengan retensi talenta itu terkait dengan budaya organisasi positif, di mana membangun budaya organisasi atau corporate culture ya, yang mendukung dan menghargai karyawan berprestasi akan memotivasi mereka untuk tetap bertahan dalam perusahaan. Jadi organisasi positif tadi yang saya bilang. Jadi yang dimaksud dengan organisasi positif itu adalah organisasi yang memang menjunjung tinggi objektivitas. Ya, jadi unsur nepotismenya diminimalisir, ya, kemudian juga like and dislike-nya itu tidak ada, sehingga ketika menilai seseorang itu berdasarkan objektivitas dari kinerjanya, ya, sehingga perusahaan dia akan merasa di perusahaan itu bahwa di sini ya sesuai dengan kontribusinya gitu ya terhadap perusahaan. Kalau malas-malasan ya jangan harap naik gajinya lah gitu ya. Kalau tidak semangat ya jangan harap istilahnya itu naik pangkat gitu ya, naik jabatan. Seperti itu. Jadi itu nanti akan memunculkan semacam kompetisi untuk apa, berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan ataupun lembaga pendidikan Islam. Ya, jadi budaya organisasi yang positif itu akan memberikan ruang bahkan penghargaan kepada SDM yang memiliki talenta ya yang memang bagus. Nah, sekaligus juga sebagai jalur pengembangan diri, di mana menyediakan kesempatan pengembangan karir yang jelas dan terstruktur, yang ini akan membuat karyawan itu merasa dihargai dan memiliki masa depan di perusahaan. Nah ya, kadang terkembangnya dia mau maju atau tidak gitu, tapi juga unsur dari manajerial manajemen itu juga penting. Banyak ya beberapa, misalnya ada orang yang mungkin dia itu awalnya hanya karyawan biasa gitu ya, kemudian bisa menjadi guru, atau mungkin ada tadi hanya dia tukang, awalnya itu hanya office boy nyapu gitu ya, mungkin dari security gitu ya, pegawai biasa, tapi kemudian dia bisa mengembangkan dirinya, dia kuliah lagi dan bisa menjadi guru, bahkan mungkin bisa melampaui dari rekan-rekannya yang mungkin tidak belajar lagi. Nah, itu adalah jalur pengembangan. Jadi jelas ketika dia masuk ke situ, mau kemana nih ya, jenjang karir itu, karir path-nya itu seperti apa ya. Ya, kalau di pabrik sih ada juga ya. Jadi ketika dia jadi karyawan, nanti akan jadi mungkin koordinator gitu, nanti naik lagi ya. Walaupun kalau tadi tergantung ya, kalau karyawan di pabrik itu biasanya agak lambat gitu ya, tapi kalau sudah senior ya biasanya dia cukup bagus. Nah, kemudian retensi itu juga melalui kompensasi yang kompetitif, artinya memberikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja karyawan dan kompetitif dengan pasar, akan mencegah mereka tempat yang. Nah, jadi talent management itu bagaimana agar karyawan yang terbaik itu tidak mereka agar mau bekerja sama dengan perusahaan atau dengan lembaga pendidikan. Ini guru bagus banget nih, gitu ya. Tiba-tiba dia keluar, kenapa? Mungkin gajinya kecil, atau mungkin lingkungannya nggak nyaman, atau mungkin leadershipnya mungkin gitu ya. Jadi ada banyak kemungkinan gitu ya. Jadi perlu ditanya. Ya, jadi kompensasi yang kompetitif ya tadi, terpenuhinya kebutuhan pokoknya ya, kemudian mungkin dibanding dengan lembaga pendidikan lain juga mungkin bisa lebih tinggi gitu, karena memang mungkin nanti sumber-sumber nilainya pun lebih tinggi lagi. Ya, ini adalah retensi dari talenta. Nah, yang berikutnya yaitu suksesi kepemimpinan. Ya, tadi kan saya katakan bahwa
yang namanya talent management sebenarnya menyiapkan pemimpin masa depan. Jadi pemimpinnya harus betul-betul paham bagaimana fungsinya sebagai leader, sebagai manager. Jadi ini bisa dilihat kepemimpinan itu kan dari identifikasi bakat. Jadi mendeteksi karyawan berbakat yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan. Ini kan pemimpin kan nggak mesti top manajemen ya, tetapi juga mungkin pemimpin misalnya dia sebagai kepala bidang, kepala bagian, ya, ataupun kepala cabang tertinggi ya. Ya pokoknya kepala lah kan banyak ya, kepala biro dan lain sebagainya. Ya kemudian pengembangan kompetensi di mana memberikan program pelatihan dan memonitoring untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Makanya nanti ada pelatihan leadership training ya. Jadi pelatihan kepemimpinan. Jadi di mana karyawan itu dilatih untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, ya ini biasanya sangat penting nih untuk yang middle dan top management. Nah, bagaimana perencanaan suksesinya? Itu merencanakan ya atau menyiapkan rencana suksesi yang terstruktur untuk memastikan pencarian dari transisi kepemimpinan. Ini kadang ya ada beberapa pendidikan itu yang ketika transisi ataupun perpindahan estafet kepemimpinan itu biasanya mengalami gonjang-ganjing gitu ya. Nah ini kita mengalami beberapa lembaga pendidikan gitu ya, perusahaan gitu yang ketika peralihan kepemimpinan itu biasanya agak sedikit turbulensi gitu ya istilahnya itu di awal gitu. Jadi ada perlu waktu untuk agar lebih settle, lebih stabil. Padahal kalau manajemen talentanya itu bagus, berjalan dengan baik, maka mestinya tidak ada tuh ya. Ya walaupun dalam praktik ya kadang ada saja gitu, tapi mestinya harusnya tidak ada karena pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang memang dari awal track recordnya bagus, loyalitasnya bagus, prestasinya bagus dan memang layak untuk menjadi seorang pemimpin. Ya itu ya. Jadi suksesi kepemimpinan merupakan kunci untuk menjamin kelangsungan dan pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang ya. Dengan mengidentifikasi bakat potensial, mengembangkan kompetensi, mencarikan suksesi secara sistematis, ya, perusahaan ataupun lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa kepemimpinan yang efektif akan terus berlanjut di masa mendatang. Ya ini kepala sekolahnya ganti, kadang kebijakannya berubah lagi gitu ya. Jadi kayak di ini kita nih gitu ya. Jadi pemimpinnya ganti, kebijakannya ganti gitu ya. Nah mestinya ya kalau kebijakannya baik ya muhafadzatul al-qadim wal jadidul aslah gitu ya. Jadi yang dipertahankan gitu ya, pertahankan ya. Kemudian yang mungkin baru dan memang itu baik juga, maslahat juga ya boleh diterapkan. Ini proses dan sukses. Kayaknya kalau case tadi ini akan banyak sekali ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah teknologi dalam manajemen talenta. Jadi untuk melakukan atau pelaksanaan talent management ini kan banyak juga nih bisa menggunakan teknologi ya. Jadi teknologi menjadi pondasi penting dalam manajemen talenta modern ya. Sistem pengelolaan sumber daya manusia yang terintegrasi memungkinkan organisasi pengembangan, retensi dan perencanaan suksesi talenta secara efisien. Ya, kami juga insya Allah semester depan itu akan membuat e-kampus ya. Sudah ada sekarang ini sebenarnya tinggal running gitu ya di kampus. Jadi nanti untuk absensi, kemudian untuk karyawan ya, kalau kita bisa karena kalau dosen dengan mahasiswa juga sama ya, karyawan ya, dosen dan juga tenaga kependidikan gitu. Jadi absensinya, presensinya, daftar hadirnya, kemudian juga kemampuannya ya, kemudian juga prestasinya gitu, itu diakses secara online. Ya, kalau kami di perusahaan di kampus ya atau di universitas sudah ada namanya Sister ya. Jadi Sister itu adalah sistem informasi sumber daya manusia terintegrasi ya. Itu khusus untuk dosen. Kayaknya guru juga ada ya.
simpatika atau apa gitu. Jadi semua kegiatan itu di situ gitu ya, baik bimbingan konseling ya, ada kemudian juga laporan kerja dosen, beban kerja dosen, semuanya pernah ngisi kegiatan gitu ya, penelitian, bukunya, jurnalnya, semua ada di sister ya, sistem informasi sumber daya ya, sumber daya manusia terintegrasi. Nah, itu ya. Jadi ini juga bagian menggunakan data. Kenapa? Karena analitik sumber daya manusia berbasis data menawarkan wawasan berharga tentang tren, pola, dan kebutuhan karyawan, membantu organisasi dan mengambil keputusan yang lebih baik terkait manajemen talenta. Karena manajemen talenta itu kan merujuknya kepada tujuan dari perusahaan itu. Dari perusahaan ini mau ngapain? Ya, lembaga pendidikan itu mau apa gitu ya? Mau kemana arahnya? Apa yang diharapkan gitu ya? Misalnya nih yang paling gampang ya, yang depan mata ini state ya, Sirajul Falah, insya Allah dalam proses untuk ke tiga kami PAI. Kenapa? Karena sudah ada prodi ekonomi syariah, sudah ada lagi prodi misalnya yang S2-nya gitu ya. Nah, maka berarti butuh dosennya, nanti ada prodinya. Ya, kemudian nanti perlu ada orang-orang yang memang memiliki kemampuan di bidang masing-masing itu. Seperti itu ya. Jadi itu adalah nanti caranya bagaimana? Banyak ya, banyak tadi yang dilakukan, termasuk juga sentuhan teknologi. Kemudian tantangan dan tren manajemen talenta. Jadi apa nih yang akan ini terakhir ya. Nah, jadi bagaimana manajemen talenta itu menghadapi berbagai tantangan. Pertama adalah analitik talenta. Jadi menggunakan analitik data dan teknologi untuk mengelola talenta secara lebih efektif serta potensi karyawan dan mengidentifikasi tren serta potensi karyawan. Jadi bisa menggunakan teknologi ya tadi ya. Tadi yang kelihatan itu kan ya, KPI itu Key Performance Indicator itu tidak lagi secara manual, sudah menjadi sebuah aplikasi. Kan absensi itu sekarang guru ya, terutama PNS-nya itu Pak itu, maka kata dengan itu pegawai negeri selfie katanya. Kenapa? Karena dia itu ketika masuk kelas harus foto, kemudian ketika kegiatan tertentu harus foto gitu ya, karena memang untuk bukti kinerjanya. Nah, ya itu juga udah menggunakan teknologi tuh, presensi seperti itu, daftar kehadirannya. Kemudian keberagaman, jadi mendorong keberagaman dan inklusi di tempat kerja untuk memanfaatkan berbagai perspektif dan keterampilan karyawan. Ya, inklusi di sini itu artinya dia terbuka gitu ya, terbuka dalam artian itu memberikan ruang kepada masing-masing karyawan untuk memberikan yang terbaik, kontribusi yang terbaik untuk perusahaan dan juga lembaga pendidikan. Kemudian juga fleksibilitas, di mana dalam hal ini itu mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan ketanggapan terhadap perubahan pasar serta kebutuhan bisnis ataupun juga kebutuhan yang ada di lembaga pendidikan. Ya, artinya bahwa dalam talent management ini nggak terlalu kaku juga gitu. Makanya tadi ada kebijakan-kebijakan yang mungkin memang harus tetap diambil, diputuskan top management ya. Nah, itu yang dibahas dalam talent management ya. Nah, mudah-mudahan di sini kita bisa bersama. Oh, pas ya 8.55 ya. Jadi 1 jam dan 60 menit kita bicara tentang talent management. Nanti bisa diskusikan, ada